Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Guntul Mantul semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi muamalatihim bil 'adli wal fadli. Wa 'alaika hendaklah engkau hai saudaraku bi muamalatihim, mempergauli, bermuamalah dengan mereka atau memperlakukan mereka rakyatmu tadi bil 'adli wal fadli, dengan penuh keadilan dan keutamaan. Ammal adlu fahuwa an tuwaffiyahum huquqahum allati awjabaha Allahu lahum 'alaika minan nafaqati wal kiswati wal mu'asyarati bil ma'ruf. Afwan. Ammal adlu, adapun bermula adil itu niscaya maka huwa dianya adil an tuwaffiyahum, bahwa engkau sempurnakan kepada mereka huquqahum, akan hak-hak mereka, hak allati aujaba, hak yang telah mewajibkan akannya hak oleh Allah lahum untuk mereka, alaika Allah wajibkan kepadamu. Apa hak itu? Minan nafakah wal kiswah pakaian, wal muasyarah dan bergaul bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi anjuran kita punya rakyat khusus, punya rakyat umum. Rakyat umum haruslah kita perlakukan dengan adil dan keutamaan. Adil yang dimaksud di sini yaitu kita berikan semua hak-hak mereka, hak yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk kita berikan kepada mereka tanggungan kita, berupa memberikan nafkah, pakaian, dan memperlakukan dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Wa minal adil wajibi an tarda'a ba'dahum an dhulmi ba'din wa takhtassa limadlumihim min dhalimihim. Wa minal adlil wajib, dan sebahagian dari keadilan yang wajib untuk dipraktekkan itu antarda, itu bahwa engkau menjaga ba'dahum akan sebahagian mereka an dhulmi ba'din, daripada mendalimi sebahagian yang lain. Termasuk dalam keadilan yang wajib untuk kita lakukan yaitu kita harus menjaga, menghalangi sebahagian mereka jangan sampai mendalimi sebahagian yang lain. Wa tahtassa limadlumihim, dan engkau ambil kisas limadlumihim bagi orang yang didolimi dari mereka, min dolimihim dari orang yang mendolimi mereka. Kita harus membela orang yang didolimi dari orang yang mendoliminya, harus menuntut balas, harus mengembalikan hak-hak si madlum bila diambil oleh si zalim dengan kezalimannya. Wa fil hadis, dalam satu hadis, innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baitih. Innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baitih. Sesungguhnya seorang hamba itu ditulis akan dianya hamba jabbaran, akan sebagai orang yang aniaya, yang jahat, akan sebagai pemimpin yang zalim, wa ma yamliku, padahal dia tidak memiliki kecuali ahla baitih, kecuali keluarganya. Kalau kita pikir-pikir bagaimana seseorang ditulis sebagai pemimpin yang zalim padahal dia cuma memiliki anggota keluarga. Ternyata anggota keluarga itu bagian dari rakyatnya yang harus mestinya dijaga dengan baik. Tapi dia tidak menjaganya, yakni fayajuru alaihim. Artinya maka aniaya ia terhadap mereka. Ketika seorang pemimpin keluarga aniaya terhadap keluarganya, maka dicatat sebagai seorang pemimpin yang zalim. Wa ammal fadlu fahuwa la tastaqsi alaihim fi talabil huquqi allati awjabaha Allahu laka alaihim. Adapun bermula keutamaan itu, fahuwa dianya keutamaan itu, alla tastaqsiya, itu bahwa tidaklah engkau menuntut banyak alaihim terhadap mereka, fi talabil huquqi dalam meminta hak allati awjabaha, hak yang telah Allah wajibkan akannya, hak bagimu alaihim di atas mereka.
termasuk keutamaan yaitu janganlah kita terlalu banyak menuntut hak kepada yang kita pimpin tadi, hak yang memang Allah wajibkan untuk mereka lakukan terhadap seorang pemimpin, terhadap kita. Anak-anak mestinya menghormati orang tua segala macam lah. Tapi kita jangan terlalu banyak meminta hak kita dari yang kita pimpin tadi. Ini di sini ceritanya dari anggota keluarga kita atau siapapun yang kita pimpin. Wa antarfaka bihim wa tukhaliqahum bil akhlaqil karimah. Wa antarfaka, dan bahwa engkau lembut dengan mereka. Rafiq, lembut dengan mereka. Wa tukhaliqahum, engkau berakhlak bersama mereka bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang baik, yang mulia. Wa tubasitahum fi ba'dil awqat min ghairi ismin, dan engkau berlapang-lapang bersama mereka. Engkau bersantai-santai bersama mereka fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu, min ghairi ismin, dari selain dosa. Yang bukan dosa kita boleh saja bergembira bersama keluarga pada sebahagian waktu dalam hal-hal yang tidak dosa. Biqadri ma tadzulul wahsyah wat tanfir wa tabaqal hibat wat tawqir. Biqadri ma, sekadar hilanglah oleh keliaran, wat tanfir, keengganan, wa tabaqal hibah, dan tetap tersisalah oleh keseganan, wat tawqir, dan penghormatan. Artinya bersama anak-anak, keluarga boleh bermain-main, bersantai, yang penting bukan dalam hal dosa, sekedar tidak ada rasa jauh di antara pemimpin dan yang dipimpin, antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Tidak ada rasa wahsyah. Wahsyah itu semacam ada hal kerenggangan, liar, susah untuk duduk di satu tempat, susah untuk bermusyawarah. Tanfir, ada keengganan untuk bila anak-anak punya satu masalah, misalkan ada rasa enggan untuk bercerita kepada orang tuanya. Ya, rasa tanfir itu, keengganan dan wahsyah itu harus dihilangkan. Tetap masih ada, tetap hibah, anak tetap masih segan kepada orang tuanya, masih taukir, masih menghormati. Wa alaika bil afwi an musiihim wa sufhi an janihim. Wa alaika bil afwi an musiihim, hendaklah engkau wahai saudaraku bil afwi, memaafkan, an musiihim, dari orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. An musiihim, dari orang-orang yang berkelakuan buruk, yang berbuat salah di antara mereka. Wasufhi an janihim, hendaklah engkau wahai saudaraku memaafkan. Sufhi itu memaafkan, melapangkan, an janihim, dari orang-orang yang aniaya di antara mereka. Artinya kalau ya rakyat, masyarakat, anggota keluarga melakukan sedikit kesalahan, hendaklah dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Waj'alhum batinan fi hillin mimma ihtalasuhu min malik. Waj'alhum batinan, jadikan olehmu akan mereka batinan, secara batin, fi hillin, dalam kehalalan, menghalalkan, mimma ihtalasuhu, dari apa-apa yang mereka ambil akannya, min malika, dari hartamu. Jadi bila anak-anak mengambil harta tanpa izin, mengambil sesuatu secara batin, hendaklah dihalalkan, dimaafkan dari apa yang mereka ambil dari hartamu. Kita maafkan secara batin, walaupun secara zahir harus kita tekankan bahwa itu satu kesalahan, nggak boleh. Tapi secara batin kita maafkan. Zahir tetap harus tegas, artinya itu terlarang, nggak boleh. Kalau perlu tinggal minta. Fa innaka sawfa tajidu zalika fi kiffati hasanatik, fi kaffati hasanatik. Fa innaka, karena bosongnya engkau itu sawfa tajidu, nanti engkau akan mendapatkan zalik, akan demikian, sesuatu yang diambil tadi tanpa izin, fi kaffati hasanatika, dalam timbangan kebaikanmu. Nah, jadi sesuatu yang diambil tanpa izin kemudian sudah kita maafkan, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Fala yanbaghi ay yakuna hadduka minhumus sawaba wa hadduhum minkal iqaba. Fala yanbaghi, maka jangan sampailah bahwa adalah bahagianmu dari mereka itu as-sawab, pahala, keuntungan, wa hadduhum minkal iqab, dan bahagian mereka dari dirimu itu siksa atau denda. Jadi jangan sampai kita selalu mengharapkan keuntungan dari orang yang kita pimpin, pengen dimuliakan, dipenuhi segala hak-hak kita, sementara hak-hak mereka selalu dalam kekurangan, selalu mereka terbebani. Itu maksud dengan iqab di sini.
Fala yang bagi, maka tidak sepantaslah bahwa adalah bahagianmu dari mereka itu as-sawab, keuntungan, dan bahagian mereka dari dirimu itu siksa. Jangan sampai mereka malah terbebani, kita doang pemimpin yang selalu diuntungkan. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam yughfaru lirraqi fi kulli yaumin, berapa banyak diampuni bagi seorang budak dalam setiap hari? Qala, Nabi berkata, sab'una zillah, 70 kesalahan. Nah itu, ini menunjukkan bahwa rakyat, orang yang terbebani, orang yang dipimpin, tak punya hak apa-apa, selalu harus tunduk dan taat, itu kesalahannya layak dimaafkan setiap hari 70 kali. Kalau dia melakukan kesalahan 70 kali itu masih layak untuk dimaafkan. Wa hadhil musamahah innama hiya fi hukukika. Wa hadhil musamahah, dan bermula ini toleransi, ini memaafkan tadi, innama hanya saja dianya musamahah, dimaafkan tadi itu fi hukukika, pada hak-hakmu. Artinya kalau hak kita yang dilanggar, itu anjuran untuk dimaafkan selapang-lapangnya. Hak kita, hak yang menyangkut dengan hak kita, bukan hak Allah. Wa amma fi hukukillah fala wajhalaha, adapun pada hak-hak Allah itu niscaya maka fala wajhalaha, tidak ada jalan baginya musamahah, toleransi. Ketika seorang anak meninggalkan salat itu nggak boleh toleransi. Tapi kalau ketika dia masih mengurangi hak-hak kita sebagai orang tua, itu masih bisa dimaafkan. Tapi yang menyangkut dengan hak Allah itu tidak ada toleransi. Wa khussan nisaa min ahli baitika bimadzidi hifdin wa tafaqqudin. Wa khussan nisaa, dan khususkan olehmu akan wanita-wanita min ahli baitika, daripada anggota keluargamu, bimadzidi hifdin, dengan lebih menjaga, wa tafaqqudin, dan lebih memperhatikan, selalu mencari tahu bagaimana keadaannya, kabarnya, apa yang dia butuhkan. Perhatian, tafakkud itu selalu mencari tahu sambil memerhatikan. Fakhusan nisa, khususkan olehmu akan wanita-wanita min ahli baitik, dari anggota keluargamu, bimadzidi hifdin, anjurannya wanita hendaklah lebih dijaga, lebih diperhatikan. Kenapa? Fa innahunna naqisatu aqlin, karena sesungguhnya mereka itu kurang akal, wadinen, dan kurang agama. Di sini apa maksud kurang akal? Ini bukan berarti merendahkan wanita. Ya, kurang agama, sebagian para ulama menyatakan karena mereka ada hal yang tabi'i, semacam keluar darah haid, sehingga nggak bisa puasa, sehingga nggak bisa sholat setiap hari. Itu kan mengurangi amalan agama. Kurang akal mungkin bisa diartikan kesaksian seorang laki-laki itu berbanding dengan kesaksian dua orang wanita, mungkin begitu maksudnya. Wa'allimhunna ahkamal haidhi wa faraidal ghusli wal wudu'i was salati was siyami wa hukukul azwaj wa ma yajri majra dzalik. Wa'allimihinna, ajarkan olehmu akan mereka akan ahkamal haid, hukum-hukum haid, wa faraidal ghusli, fardu mandi, wal wudu, fardu shalah, fardu puasa, hukukal azwaj, hak-hak suami istri, hak-hak istri, hak-hak suami, wa ma yajri majra dzalik, dan apa-apa yang berlaku ya pada tempat berlaku demikian, dan hal-hal lain yang mereka perlukan, semua harus diajarkan. Itu cerita tentang kita punya rakyat yang agak umum sedikit, yaitu sebatas pimpinan keluarga. Wa qad tattasi'u ra'yatu ba'dil 'ibadi kas-salatini wal ulama. Wa qad tattasi'u, kadang-kadang luaslah oleh rakyat sebahagian hamba-hamba. Ada juga yang hamba-hamba Allah yang memiliki rakyat yang luas, yang banyak. Kasalatin, seperti para sultan, para pemimpin, presiden. Wal ulama, dan seperti ulama-ulama. Nah, mereka punya rakyat yang lebih banyak, artinya banyak orang yang menjadi teladan, yang meneladani para ulama, para pemimpin. Jadi pemimpin harus baik dan bijak. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban dari rakyatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menganjurkan ianya Allah bil adli untuk berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik. Al-ayah. Jadi berbuat adil dan berbuat ihsan itu perintah Allah, wajib. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Allahumma man walla min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Allahumma ya Allah, man walla, siapapun yang memimpin ia, min amri ummati, dari siapapun yang mengurus ia, min amri ummati syai'an, dari urusan umatku akan sesuatu, farafiqa bihi, maka lembut ia dengan mereka, farfuq bih, maka lembutkan olehmu ya Allah dengannya orang itu. Nabi bersabda, Nabi berdoa dalam satu hadis beliau, ya Allah, orang-orang yang mengurusi perkara umatku, yang mengurusi sesuatu dari urusan umatku, kemudian orang itu lembut, baik terhadap mereka umatku, maka lembutlah engkau ya Allah dengannya, sayangi dia. Faman syaqqa alaihim fashquq alaih, dan orang-orang yang syaqqa, menyusahkan ia alaihim, terhadap mereka umatku, fashquq alaih, maka berikan kesukaran kepadanya. Ini doa Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Al-hadis. Ma min walin, tidak ada dari seorang pemimpin pun yamutu yauma yamut, yang akan mati ia pada hari kematiannya, wa huwa ghashin, sementara dia itu menipu, membohongi, menyengsarakan, li ra'iyatihi, bagi rakyatnya, illa, melainkan haramallahu alaihi al-jannah, melainkan Allah haramkan kepadanya sorga. Hadis Nabi. Ngeri jadi pemimpin. Sampai di sini, wallahu alam bissawab, wa ilal marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.